Selamat siang pemirsa, Kilas Nusantara kembali menyapa waktu jeda istirahat siang Anda dengan 3 berita terbaru dari perhelatan olahraga akbar se-Asia Tenggara SEA Games di Vietnam. Di mana kemeriahan pembukaan SEA Games diramaikan dengan penampilan parade atlet dengan penyajian teknologi augmented reality dan extended reality yang membuat decak kagum para penonton. Selain berita SEA Games, kami juga punya isu internasional lainnya dari kesiapan pemerintah Indonesia dalam menyambut presidensi G20, termasuk isu prioritas yang akan dibawakan, yaitu arsitektur kesehatan hingga kesiapsiagaan dunia saat menghadapi pandemi COVID-19 yang lebih kuat lagi. Isu prioritas lain yang akan dibahas pada presidensi G20 adalah transisi energi berkelanjutan yang dinilai memiliki urgensi tinggi untuk diimplementasikan. Untuk itu, juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Maudy Ayunda mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sebagai salah satu aktivitas sederhana untuk mengurangi emisi gas buang. Saksikan informasi selengkapnya berikut ini. SEA Games 2021 resmi digelar pada Kamis malam 12 Mei 2022 di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam. Pesta olahraga Asia Tenggara di Vietnam ini mengangkat titel Let's Shine atau untuk Asia Tenggara yang lebih kuat. Upacara pembukaan SEA Games 2021 dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu Vietnam Ramah, Asia Tenggara Kuat, dan Asia Tenggara Cemerlang. Dalam gelaran ini turut hadir salah satu pengamat sepak bola, Mohammad Kusnaini, yang menilai jalannya gelaran opening ceremony SEA Games 2021 ini. Berikut wawancara selengkapnya. Jadi pemanfaatan tata cahaya, pemanfaatan teknologi, gabungan antara augmented reality sama extended reality itu kelihatan tadi. Kita kalau di rumah pasti penonton bisa merasakan suasana dengan nuansa hutan bambu, itu terasa sekali. Tapi terus terang kalau kita yang ada di stadion biasa aja, nggak terlalu terkesan gitu ya. Unsur kolosalnya nggak dapet. Jadi makanya kalau kita ada di stadion tadi, kita kan jarang mendengar tepuk tangan yang luar biasa dari penonton. Karena itu saya pikir kalau dari sisi tontonan di rumah pasti penonton puas. Adapun SEA Games 2021 dikemas dengan teknologi augmented reality (AR) dan extended reality (EX) yang menciptakan efek menarik dari proyeksi grafis. SEA Games 2021 resmi dibuka oleh Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc dan menampilkan parade atlet dari 11 negara peserta. Acara berlanjut dengan pengibaran bendera ASEAN dan SEA Games, sementara kontingen Indonesia sendiri menggunakan tema kasual dan milenial dan dilengkapi dengan topi yang bercorak kebudayaan Indonesia. Ya pemirsa, tercatat tim Indonesia yang berpartisipasi dalam gelaran SEA Games kali ini berjumlah 499 atlet yang terdiri dari 313 atlet putra dan 186 atlet putri. Dari Hanoi, Vietnam, Cynthia Gesino Farkadijah, kantor berita Antara, mewartakan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara daring pada Global COVID-19 Summit yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat pada Kamis 12 Mei 2022 menjelaskan, terdapat 3 hal untuk membangun arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Pertama, akses kesehatan yang inklusif, karena menurut Presiden Jokowi, seluruh kalangan masyarakat mempunyai akses yang setara terhadap layanan kesehatan dasar. Dan setiap negara juga memiliki akses yang sama terkait dengan solusi kesehatan. Selanjutnya, akses pembiayaan yang memadai, karena tidak semua negara memiliki sumber dana untuk memperbaiki infrastruktur kesehatannya. Untuk itu, Presiden mendorong perlunya mekanisme pembiayaan kesehatan yang baru, yang melibatkan negara donor dan bank pembiayaan multilateral. Yang terakhir, pemberdayaan. Presiden Jokowi melihat bahwa kapasitas kolektif perlu diupayakan, serta kerjasama riset, transfer teknologi,
akses ke bahan mentah antar negara menjadi kuncinya dan harus untuk diperkuat. Menurutnya tidak boleh adanya monopoli rantai pasok industri kesehatan dan diversifikasi pusat produksi obat, vaksin hingga alat diagnostik dan terapeutik harus dilakukan. Presiden Joko Widodo pun mendorong seluruh negara untuk bekerja sama dalam mengatasi pandemi, membangun arsitektur kesehatan, serta kesiapsiagaan dunia yang lebih kuat. Momentum turunnya jumlah kasus saat ini harus dimanfaatkan untuk meluncurkan pukulan terakhir terhadap COVID-19. Vaksin harus secepatnya menjadi vaksinasi. Kolaborasi kita harus menjembatani tantangan vaksinasi, mulai dari pembiayaan, logistik, dan sumber daya manusia. Sementara itu, untuk membangun arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kuat, paling tidak diperlukan 3 hal. Presiden menegaskan bahwa pada G20 tahun 2022 ini, perhatian besar diberikan terhadap kerjasama kesehatan secara inklusif, di mana peran dan keterlibatan seluruh negara, serta penguatan peran Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan multilateralisme diperlukan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Terdapat 3 isu dalam pilar transisi energi pada presidensi Indonesia di G20, yaitu akses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan dapat diandalkan. Kemudian mendorong implementasi teknologi pintar dan bersih, serta pembiayaan untuk mendukung 2 isu sebelumnya terkait akses dan implementasi. Hal tersebut diungkapkan juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda dalam keterangan pers secara virtual Kamis 12 Mei. Maudy menjelaskan akses energi yang terjangkau bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam memfasilitasi akses ke penelitian dan teknologi energi bersih, serta akses untuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bahan bakar fosil yang maju. Sedangkan isu mengenai pembiayaan akses energi terjangkau dan teknologi pintar, ia menjelaskan skema dan mekanisme pembiayaan yang perlu dikembangkan untuk mengurangi berbagai hambatan. Diperlukan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun filantropi, dengan model bisnis atau kemitraan publik dan swasta yang inovatif. Transisi energi berkelanjutan ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Oleh sebab itu, ini harus menjadi perhatian kita. Dengan semangat kolaborasi, kita dapat ambil bagian dalam mengupayakan transisi energi mulai sekarang. Banyak peran yang dapat diambil untuk terlibat langsung dalam mendukung transisi energi berkelanjutan. Maudy mencontohkan aktivitas sederhana seperti menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi gas buang. Selain itu, ia menambahkan selama presidensi G20, seluruh delegasi menggunakan kendaraan listrik ramah lingkungan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berbagai peristiwa penting dan terbaru lainnya masih akan kami pilihkan untuk Anda melalui tayangan Kilas Nusantara sore pukul 17 nanti. Dan pastikan Anda juga tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru dari kami yang dapat Anda cari pada portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan pada saluran UCTV kami. Jangan lupa untuk menyantap menu makan siang sehat bergizi ya pemirsa. Sampai jumpa.